Sebelum belajar, mari kita berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Anak bunda yang soleh dan soleha, pagi ini sudah salat duha belum? Alhamdulillah udah. Yang belum salat duha, silakan salat duha ya nak. Oke, hari ini kita kembali belajar tema 3 kegiatanku, subtema 2 kegiatan anak soleh di siang hari, pembelajaran 4. Oke, nah kita lihat di sini. Di halaman 60 ada cerita yang berjudul Pulang Sekolah. Anda bacakan ya. Bel pulang sekolah sudah berbunyi. Murid-murid berseru gembira. Susan juga tampak gembira. Hari ini Susan ada jadwal latihan menari tortor. Susan pulang dijemput oleh ibunya. Sesampainya di rumah, Susan meletakkan sepatu di rak sepatu. Susan meletakkan tas di atas meja belajar. Susan sangat tertib meletakkan barang miliknya. Susan terbiasa tertib sejak kecil karena orang tuanya selalu mengajarkan sikap disiplin. Setelah beristirahat dan membersihkan diri, Susan berangkat ke tempat latihan menari. Susan menyukai tarian tortor karena gerakannya mudah dan tidak terlalu cepat. Nah, anak bunda yang soleh dan soleha di rumah, kalau pulang sekolah, seperti Susan gak? Yang disiplin. Iya, semoga anak bunda disiplin juga ya. Pulang sekolah, meletakkan sepatu di rak sepatu, meletakkan tas di tempat yang sudah ditentukan. Nah, harus tertib meletakkan barang miliknya supaya tidak hilang. Oke, selanjutnya kita lihat gambar. Nah, ini ada gambar Susan. Oke, ikutin bunda ya. Siang hari. Siang hari Susan pulang sekolah. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada Susan lagi ngapain? Yep, lagi menari. Menari. Iya. Susan suka menari tortor. Oke. Selanjutnya menari bersama. Oke. Tadi Susan setelah pulang sekolah, dia berangkat ke tempat latihan menari. Nah, kalau Susan menyukai tarian tortor. Anak bunda tahu nggak tari tortor dari mana? Yap, tari tortor berasal dari daerah Sumatera Utara. Tari tortor gerakannya lambat. Nah, jadi tidak cepat-cepat, lambat gerakannya. Tari tortor ini mengikuti irama khas musik Sumatera Utara, lebih tepatnya di Tapanuli Selatan. Nah, ini ada gerakannya, yuk kita perhatikan.
Yang pertama itu gerakan yang mengucapkan salam. Yang kedua, tangan diangkat, ayunkan ke atas, maju dan mundur. Yang ketiga, tangan diangkat, barisan sejajar. Ya, kalau sejajar sama. Oke, yang keempat, serong kanan. Tangan diletakkan di samping pipi. Nah, ini adalah tari tortor. Alhamdulillah, kita telah mengenal tarian tortor. Tari tortor tadi berasal dari mana? Yap, Sumatera Utara. Kalau gerakannya, gerakan lambat atau cepat? Iya, gerakannya lambat. Oke, nah sekarang kita mau lanjut belajar sikap tata tertib di rumah. Nah, di antaranya yang pertama, berpamitan kepada orang tua sebelum pergi ke sekolah. Siapa tadi yang pamitan kepada orang tua? Ya, alhamdulillah. Yang selalu pamitan sebelum pergi ke sekolah, sebelum bermain kepada orang tuanya. Yang kedua, menaruh sepatu di rak sepatu atau tempat yang telah disediakan. Jadi barang-barangnya ditaruh sesuai di tempat yang sudah ditentukan. Yang ketiga, berkata baik dan sopan kepada orang yang lebih tua dari kita. Jadi kita harus berkata yang baik, harus sopan santun kepada yang lebih tua. Yang keempat, mengucapkan salam ketika hendak masuk atau keluar rumah. Nah, jadi kalau kita mau keluar ataupun masuk rumah itu ucapkan salam. Gimana salamnya? Assalamualaikum. Oke, yang kelima, membantu orang tua seperti menyapu, mengepel, ataupun yang lainnya. Nah, anak bunda yang saleh dan salehah, hari ini sudah bantu orang tua belum? Alhamdulillah sudah membantu orang tua ya. Harus dilakukan dengan ikhlas. Yang keenam ada merapikan tempat tidur. Nah, jadi kalau bangun tidur, tempat tidurnya harus dirapikan sendiri dong. Harus diberesin. Oke, paham ya anak saleh dan salehah? Insya Allah paham. Nah, tugas anak bunda yang soleh dan soleha yang pertama, latihan halaman 64 melengkapi kalimat dan memberi tanda senyum untuk sikap aturan di rumah. Yang kedua, mempraktekkan gerakan tari tortor pada halaman 62. Nah, kalau yang ini dokumentasinya berupa foto kolase. Paham anak saleh dan salehah? Insya Allah paham ya. Oke, anak bunda yang saleh dan salehah selalu disiplin dan giat berlatih dalam setiap kegiatan adalah kunci meraih kesuksesan. Ayo anak bunda yang saleh dan salehah, mulai berlatih disiplin ya. Dimulai dengan hal yang sederhana. Misalnya meletakkan perlengkapan pribadi di tempatnya. Jadi kalau pulang sekolah, sepatu diletakkan di tempatnya. Seragam sekolah diganti, ditaruh di tempatnya.
tas juga begitu. Bisa ya anak soleh dan soleha? Insya Allah bisa. Anak soleh senantiasa disiplin dan selalu menghargai waktu. Sholat mengajarkan kita untuk disiplin, menjalankan perintah Allah. Sungguh merugi orang yang menyia-nyiakan waktunya untuk kegiatan yang tidak berguna. Untuk main game terus, untuk hal-hal yang tidak berguna. Mari lakukan sholat 5 waktu dengan tertib dan di awal waktu. Bisa ya anak soleh dan soleha? Insya Allah bisa. Oke, untuk pembelajaran hari ini Bunda cukupkan sampai di sini. Bunda akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Akhiri dengan doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.